Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Tatar Galuh Ciamis. Kembali lagi di Warta Ciamis dalam sepekan. Tempatnya update seputar kegiatan pemerintah Kabupaten Ciamis selama 1 pekan terakhir. Yuk simak beritanya. Jaga status kota terbersih, ASN pimpin perangi sampah di jantung Ciamis. Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan aksi nyata bersih sampah pada Minggu 26 Oktober 2025 sebagai tindak lanjut surat edaran Bupati Ciamis tentang pelaksanaan aksi bersih sampah pada 24 hingga 26 Oktober 2025. Kegiatan tersebut dipusatkan di alun-alun Ciamis dan kawasan pertokoan sekitarnya. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat diikuti para aparatur sipil negara dari berbagai perangkat daerah dengan mengenakan pakaian olahraga atasan putih serta membawa perlengkapan kebersihan masing-masing. Selain membersihkan area publik, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan olahraga pagi untuk menjaga kebugaran peserta. Aksi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan kebersihan lingkungan serta upaya mempertahankan prestasi Kabupaten Ciamis yang telah meraih penghargaan sebagai kota kecil terbersih se-ASEAN. Bupati Ciamis Herdia Sunaria menyampaikan apresiasi atas antusias para ASN dalam menjalankan aksi ini. Bupati Ciamis ajak pemuda bergerak bersatu menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali semangat persatuan dan perjuangan generasi muda dalam membangun bangsa. Upacara yang digelar secara khidmat di halaman pendopo Kabupaten Ciamis ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pemerintah Kabupaten Ciamis dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah dan masyarakat, menandai kuatnya semangat kebersamaan di Tatar Galuh. Bupati Ciamis Haji Herdia Sunaria bertindak sebagai inspektur upacara pada kegiatan yang berlangsung di halaman pendopo Kabupaten Ciamis pada Selasa 28 Oktober 2025. Dalam amanatnya, Bupati Herdiat mengajak seluruh pemuda untuk meneladani semangat juang para pemuda tahun 1928 yang telah menyatukan visi kebangsaan melalui Sumpah Pemuda, yakni bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bupati Herdiat ajak generasi muda lestarikan budaya lewat tari Kolosa Jaipong Galuh Rahayu. Sebanyak 517 pelajar dan mahasiswa dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Kabupaten Ciamis menampilkan tarian Kolosa Jaipong Galuh Rahayu dalam rangkaian Festival Konservasi dan Budaya yang digelar oleh Universitas Galuh yang dilaksanakan di alun-alun Ciamis pada Selasa pagi 28 Oktober 2025. Kegiatan ini juga sebagai wujud nyata upaya pelestarian budaya lokal di Tatar Galuh Ciamis. Kehadiran Bupati Ciamis Herdia Sunaria beserta jajaran pemerintah daerah menambah semarak acara tersebut. Usai melaksanakan upacara Sumpah Pemuda di halaman pendopo, Bupati Herdiat bersama pejabat daerah turut hadir dan bahkan ikut menari bersama para peserta di tengah alun-alun. Dalam sambutannya, Bupati Herdiat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Universitas Galuh dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan budaya ini. Pemkab Ciamis peringati HUT HIM PAUD ke-20 tegaskan komitmen tingkatkan kesejahteraan guru PAUD. Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis memperingati Hari Ulang Tahun Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia HIM PAUD ke-20 yang berlangsung meriah di Gedung Kyai Haji Irfan Hilmi Islamic Center Ciamis pada Selasa 28 Oktober 2025. Peringatan ini diikuti ribuan guru PAUD dari berbagai kecamatan dan desa se-Kabupaten Ciamis. Hadir pula Bunda PAUD Kabupaten Ciamis Hajah Kania Ernawati Herdiat bersama jajaran, Bunda PAUD Provinsi, Bupati Ciamis Herdia Sunaria, serta para pimpinan OPD terkait. Pada momentum ini dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam mendukung kesetaraan dan kesejahteraan pada satuan pendidikan PAUD yang saat ini berstatus sebagai pendidikan non-formal atau PNF. Hal ini menjadi penegasan langkah Pemkab Ciamis dalam memperjuangkan hak dan peningkatan kesejahteraan
tenaga pendidik PAUD ke depan. Bupati Ciamis Herdia Sunaria dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pendidik PAUD yang telah berjuang mendidik generasi masa depan bangsa. Pandang strategis digitalisasi untuk angkat potensi dan layanan, Desa Golat memandang strategis digitalisasi untuk mengangkat potensi unggulan desa serta layanan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggayat Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Ciamis. Pada Selasa 28 Oktober 2025, bertempat di Aula Desa Golat, Kecamatan Panumbangan, Ciamis. Pentingnya digitalisasi di era digital ini memberikan berbagai keuntungan terutama dalam optimalisasi layanan kepada masyarakat serta menumbuhkan ekonomi masyarakat di Desa Golat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Golat, Rukman Abdillah. Lebih lanjut, Rukman mengatakan pengembangan website dan media sosial diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat dengan pemanfaatan teknologi digital, sehingga diharapkan masyarakat Desa Golat dapat bersaing di era digitalisasi. Pemkab Ciamis hadirkan pepatah manis dan GPM di Lumbung, mudahkan akses pelayanan publik untuk warga. Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali melaksanakan kegiatan pelayanan terpadu pemerintah untuk masyarakat Ciamis, pepatah manis yang disinergikan dengan gerakan pasar murah dengan mengusung semboyan, memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapang Desa Awi Luar, Kecamatan Lumbung, pada Rabu 29 Oktober 2025. Pepatah manis kali ini menyuguhkan 3 kategori utama layanan, yakni layanan publik, sosialisasi layanan, serta pasar murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan pokok dengan harga terjangkau di tengah kondisi fluktuasi harga pasar. Diskominfo Ciamis pacu optimalisasi jaringan intra pemerintah, perkuat fondasi SPBE daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis terus memperkuat perannya sebagai motor penggerak transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Melalui kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas jaringan intra pemerintah atau JIP, Diskominfo berupaya mendorong seluruh perangkat daerah agar lebih optimal dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Endah Hidayat dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pemanfaatan JIP merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan terintegrasi. Tim Monitoring Kampung KB Kabupaten Ciamis lakukan pembinaan di Kampung Keluarga Berkualitas Saluyu, Desa Nagara Pageh, Kecamatan Panawangan. Kegiatan pembinaan dan penilaian Kampung Keluarga Berkualitas KB dilaksanakan pada Kamis 30 Oktober 2025 bertempat di Kampung Keluarga Berkualitas Saluyu, Desa Nagara Pageh, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Kegiatan ini melibatkan 3 instansi yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta tim penggerak PKK Kabupaten Ciamis. Monitoring ini bertujuan melakukan pembinaan dan penilaian sebagai upaya peningkatan klasifikasi kampung keluarga berkualitas, serta mengevaluasi dan menilai sejauh mana pelaksanaan program serta kegiatan integrasi dan konvergensi lintas sektor yang dilaksanakan di kampung tersebut. Wargi Tatargalo, itulah rangkuman informasi mengenai kegiatan pemerintah Kabupaten Ciamis selama 1 pekan terakhir. Untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan pemerintah Kabupaten Ciamis secara up-to-date, Anda bisa menyaksikannya di kanal media sosial kami. Saya Rikma Adriani beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.